karena anugerah-Mu, Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang patut untuk kami komplain dengan Engkau. Kami hari ini sadar, kalau bukan karena tangan anugerah-Mu, kalau bukan dari tangan kemustahilan-Mu, kalau bukan dari tangan mujizat-Mu, kami pasti sudah binasa hari ini. Kami tidak ada tempat untuk kami ada di tempat ini. Kami sudah lama, harusnya kami hancur. Mungkin kami sudah lama, harusnya mati. Tapi karena Engkau yang begitu mengasihi kami, karena Engkau begitu sayang dengan kami, Kau beri kesempatan kepada kami untuk hidup di dalam rencana-Mu. Semua karena Engkau. Semua karena Engkau. Bukan karena siapapun. Ajar kami mengerti akan hal itu. Karena manusia boleh berusaha, tapi tidak akan pernah sampai ke surga. Karena tidak ada satupun orang yang mampu untuk berbuat baik. Tidak ada satupun orang yang mampu untuk tidak berbuat dosa. Tapi karena anugerah-Mu, kami bisa. Maka setiap kali Roh Kudus ingatkan kami. Ingatkan kami. Dari mana kami itu diambil. Kalau bisa kami hidup sampai hari ini, semua karena anugerah. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Saat ini sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan isi hati-Mu pada kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami tolak semua kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman. Dalam nama Yesus ingin mengaku kami juga. Pergi keluar dari tempat ini. Dan dari luar tidak bisa mengaku kami. Semua harta benda, semua yang sudah Kau pinjam memberikan kepada kami terbungkus oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau kita sadar, memang benar semua itu karena anugerah loh saudara. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa. Tapi semua itu karena anugerah. Kalau saudara bisa buka Alkitab saudara saat ini, mari kita buka di dalam Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal yang kedua. Ya, Amsal pasal yang kedua, ayat yang mulai ke-20. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara bisa baca dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan Alkitab saudara. Tapi nanti saudara akan mengerti bahwa di dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih mendetil artinya ya. Dalam ayat ini dikatakan seperti ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itu anakku, ikutilah teladan orang baik dan hiduplah menurut kemauan Allah. Sebab orang yang hidup menurut kemauan Allah, yaitu orang yang tulus hatinya, merekalah yang akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi orang jahat dan berdosa akan dilempar keluar oleh Allah dari negeri itu seperti rumput dicabut
dari tanah. Ini ayat 20 jelas dikatakan seperti ini. Jadi ikutilah teladan orang baik dan hiduplah menurut kemauan Allah. Nah inilah saudara. Seringkali kita tidak pernah bisa untuk hidup dalam kemauan Allah. Kenapa? Karena di dalam firman yang lain dikatakan bahwa apa yang dipandang Tuhan itu tidak sama dengan apa yang dipikir oleh kita. Pikiran Tuhan itu dengan pikiran kita jauh berbeda. Seperti langit dari bumi. Jadi ada jarak yang sangat berbeda. Tetapi firman ini jelas berkata, orang yang ikut dalam menurut kemauan Allah, itu justru orang-orang yang akan sampai pada satu tempat, yaitu surga. Ini loh saudara. Nah seringkali kita tidak ngerti kemauan Tuhan itu apa ya dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kan betul kan? Kalau saya tanya, kamu ngelakuin apa? Ya ngelakuin ini. Tapi apa sudah itu sesuai dengan Tuhan? Lah yang nggak tahu. Nah, ternyata di sini ada kuncinya. Dikatakan kalau kita mau menurut kemauan Allah, kita harus punya hati yang tulus. Ini loh saudara. Hati yang tulus. Makanya ada ayat lain dikatakan, kalau engkau mau masuk dalam kerajaan surga, harus seperti anak kecil. Anak kecil itu tulus. Ya, kalau dia ngomong ya. Jangan anak kecil yang menurut pandanganmu loh ya. Ini saya ngomong anak kecil yang mungkin belum bisa membedakan antara baik dengan yang buruk. Ya, zaman sekarang itu luar biasa saudara. Zaman saya masih SMA, saya kalau ngomong anak kecil, anak SD, kadang-kadang juga masih kecil. Tapi kalau zaman sekarang anak SD sudah pacaran, bingung saya. Ya, ini memang kemajuan zaman yang luar biasa. Ya, memang zaman akhir ini memang mengerikan. Ya, sepertinya ditumpahkan semuanya. Dan saudara harus tahu bahwa saudara ini adalah generasi terakhir. Amin. Saudara ini generasi yang akan menuntaskan, generasi yang akan melihat di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Yesus bukan hanya berkata sembarangan, tapi firman ini jelas membuktikan. Ya, dikatakan ayat yang ke-21, sebab orang yang hidup menurut kemauan Allah, yaitu orang yang tulus hatinya, merekalah yang akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh, bukan Allah loh, oleh Tuhan. Di sini ada dua pribadi. Yang pertama dikatakan orang harus mengikuti kemauan Allah Bapa. Tetapi kalau orang itu mengikuti kemauan Allah, maka orang itu akan menikmati, akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Yesus. Waktu saya baca ayat ini, saya ngerti dan saya berkata, yes, ini kuncinya. Kita harus mengerti bahwa Bapak itu sudah sebenarnya tentukan semua jalan hidup manusia. Bapak itu benar-benar punya skenario yang untuk seluruh manusia bisa ikuti. Tiap pribadi itu berbeda. Dan dia minta untuk kita ikut di dalam skenario itu. Dia minta untuk kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Jangan buat cerita sendiri istilahnya. Tetapi seringkali kita bilang, gak bisa. Oh, Tuhan, ini gak masuk di akal apa yang engkau suruh. Tuhan, gak mampu aku. Loh, kenapa kok gak mampu? Itu berkenaan dengan gengsi. Ya, berkenaan dengan ilmu pengetahuanmu yang akhirnya kau mulai banyak pertimbangan untuk mentaati setiap apa yang Tuhan katakan dalam hidup. Itu yang membuat engkau gagal. Karena kau banyak pertimbangan. Nah, pada waktu kau banyak pertimbangan, sebenarnya engkau itu tidak mengerti dan tidak kenal siapa Tuhanmu sesungguhnya. Kalau engkau sangat kenal siapa itu Tuhan, engkau akan bilang, apapun yang kau suruh Tuhan, aku tidak usah mikir.
Aku mau belajar seperti anak kecil. Ikut, nurut. Ya. Dan sudah tahu, orang yang punya hati seperti ini, contohnya siapa? Daud. Kalau kita lihat kehidupan Daud, jujur, Daud itu bukan orang yang ulas asih kalau saya bilang. Daud itu orang yang kejam. Percaya enggak kalau Daud itu kejam? Dia itu ya, kalau udah perang, menang perang, ada tawanan, itu nyawa manusia nggak ada direken sama dia. Firman ngomong, kadang-kadang dia ngambil alat pengukur, diukur. Hidup, diukur lagi, pancung. Hidup, diukur lagi, hidup, ayo. Itu Daud, saudara. Tetapi kenapa sampai Daud disayang Tuhan? Kenapa sampai Daud sampai dikatakan, aku mau lahir, aku mau masuk dalam keturunan Daud. Tuhan bilang begitu. Ini yang kita harus belajar. Orang yang sepertinya, waduh kejam. Udah gitu, ngambil istri orang, disikat lagi suaminya, dibunuh. Tapi Tuhan tetap bilang, aku sayang Daud. Aku mengasihi dia dan aku pilih jalurnya dia untuk aku turun ke dalam dunia. Loh kenapa? Ternyata Daud punya hati yang tulus. Daud punya pengenalan akan Tuhan itu sempurna. Sekali Bapak ngomong apa, Daud tak pernah bikin skenario sendiri. Daud tak pernah bikin jalan sendiri. Bahkan Daud tidak pernah menyalahkan Tuhan. Sudah tahu? Pada waktu itu, kalau kita pelajari kisahnya Daud, ya saudara ya, saudara akan mengerti. Daud ini punya saudara beberapa. Yuk kita buka, ya, kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan mengerti silsilahnya Daud. Ya, oke, udah dapat semua? 1 Samuel 17. Udah dapat? Loh kok amin? Yang lain sudah atau belum? Jangan amin. Kasihan ya. Yuk, ayat yang ke-12 mulai. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Jadi Daud ini anak yang ke-8 mungkin. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Sama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Nah, udah sampai di sini dulu. Ya. Nah, oke, 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Nah, sampai di sini. Ternyata anaknya 8, si Isai, Daud yang paling bawah. Ya. Tapi aneh. Ini orang tua menyuruh anak yang paling bungsu justru mengembalakan domba. Mungkin saudara berpikir, ya kenapa ya? Padahal pengembalaan domba di sana dan di sini kan beda. Kalau mengembalakan domba di sana, itu gak pulang. Makanya nanti kalau dari kisah ini kau baca, di sini kau akan sadar bahwa Daud itu gak pulang setiap hari ke rumahnya. Jadi sekali dia bawa kambing domba gitu ya, ngangon, itu dia gak pulang. Nanti kira-kira 2 minggu atau itu hari 30 hari barusan dia pulang. Loh, ini anak bungsu loh saudara. Biasanya anak bungsu ini anak yang disayang loh.
Papahnya kan selalu pengennya kumpul terus anak-anak bungsu. Tapi ini kejadiannya malah beda. Tapi lihat, Daud gak sakit hati loh sama papahnya. Gak ada ayat, gak ada cerita yang mengatakan Daud sakit hati dengan ayahnya. Bahkan saudara boleh baca kisahnya pada waktu Daud mau diurapi jadi raja. Semua anaknya Isai disodorkan pada nabi itu. Tapi Daud disembunyikan. Loh, jujur, kalau Isai itu benar-benar sayang Daud, loh buat apa sih dia sembunyikan? Ini mau diurapi jadi raja loh. Bukan diurapi jadi yang lain. Ini mau diurapi jadi raja. Dan Isai tahu semua anaknya disodorkan, Daud tidak. Berarti sebenarnya kehidupan keluarga ini sebenarnya ada something wrong. Di dalam hati Isai, aku nggak tahu kenapa. Tapi kalau ngelihat cerita-cerita ini ya, apakah Isai itu pas ngelihat Daud, aduh anakku terakhir kenapa imut-imut? Ya mungkin saudara. Ya, karena menurut ceritanya ini dikatakan bahwa kakak-kakaknya Daud itu, waduh, wajahnya itu gagah, wajahnya itu benar-benar laki-laki. Tapi Daud ini kemerah-merahan. Jadi dilihat dari wajah ini kok setengah-setengah ya. Nah, ataukah itu yang menyebabkan Isai jadi rada mikir, sudahlah, ini anak bawang, simpen saja. Jangan sampai anak ini keluar, karena kalau anak-anak ini keluar, malah nanti jadi cemoohan orang. Ini laki atau perempuan? Lihat dari posturnya badan, kok rasanya ini gak bisa apa-apa ya. Nah, siapa tahu Isai punya pikiran seperti itu. Terus saudara, kalau dilihat lagi dari postur badan, kakak-kakaknya Daud itu tinggi-tinggi. Daud keluar, maaf Ibu Pek, pendek. Ya, ngerti gak? Jadi ada sesuatu yang memang, dibilang gak masuk hitungan harusnya Daud ini. Ya. Di dalam pikirannya Isai, udahlah, anak bawang, gak usah ikutan apa-apa, kamu ngangon domba wae. Tapi lihat Daud tidak pernah hatinya pahit. Berapa kali dalam hidup kita dibegitukan seperti Daud. Hatimu pahit. Daud tidak pernah berusaha untuk menonjolkan dan berusaha untuk berkata, ini loh aku. Jangan sepelekan aku. Tapi banyak dari kita, pada waktu kita disingkirkan, langsung egonya ini muncul. Ingin apa? Menunjukkan, ini loh aku. Kamu buat aku seperti ini. Lihat, aku juga bisa lebih dari kamu. Ayo. Itu ego manusia, saudara. Daud tidak seperti itu. Dan yang bikin saya sungguh mengagumi Daud, yaitu apa? Justru dia memakai apapun yang di sekitar dia dan menikmati proses Tuhan. Ini Daud. Yuk kita baca lanjut ya. Kita baca lanjut supaya saudara nanti makin ngerti ya. 16. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi maju mundur begitu saudara. Mau perang ini saudara, 40 hari loh saudara masih maju mundur. Tidak tahu modelnya perang kayak apa dulu ya. Tapi ya seperti itu saudara. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini
kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang supaya suatu tanda dari mereka, karena waktu dulu belum ada handphone, ya. Jadi harus seperti itu, saudara. Ya, kalau sekarang ada HP, saudara tinggal calling, ya. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, lihat. Pada waktu Daud disuruh sama ayahnya, dia langsung lakukan. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seseorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Lihat, Daud tidak pernah menunda apa yang disuruh pada dia. Seringkali jujur, kalau saudara disuruh, baik itu disuruh oleh Tuhan atau disuruh oleh orang yang menyuruh engkau, seringkali kita undur-undur. Seringkali kita tidak langsung meresponi dan langsung jalan. Saya belajar dari kehidupan Daud. Dia orang yang sangat dengan cepat meresponi setiap apa yang dia itu tahu bagiannya. Sudah tahu kesempatan ini terus Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kesempatan demi kesempatan terus Tuhan bagikan. Tapi banyak orang yang tidak bisa mengambil kesempatan itu. Kenapa kok tidak bisa? Karena orang itu terus banyak pertimbangan. Otaknya terus jalan. Yang kedua, pada waktu dia lihat kesempatan, dia merasa dirinya tidak mampu. Akhirnya dia mundur. Padahal saudara harus tahu, saudara harus kenal Tuhan. Kalau Tuhan beri kesempatan pada saudara, Tuhan sudah ukur engkau pasti mampu dan pasti keluar sebagai pemenang. Memang pada waktu ada kesempatan, belum ada yang namanya perbekalan. Belum ada itu semuanya. Tapi Tuhan pengen lihat, engkau benar kenal Tuhan hanya sekedar kenal, atau engkau kenal Tuhan dengan sungguh dekat. Tuhan gak pernah tinggalin orang. Tuhan gak pernah nyuruh tanpa membekali. Gak pernah. Saya masih ingat pada waktu pertama kali, ya, saya ini disuruh pelayanan ke Australia. Nah, ini sudah kira-kira 15 tahun yang lalu. Pada waktu itu, saya disuruh sama Tuhan, kamu berangkat ke Australia. Saya bilang, yes. Saya tanya Tuhan, kapan waktunya, sudah ditetapkan semua. Saya bahkan telepon saudara saya yang di Australia. Dan sudah tahu, tapi tidak ada dana. Terus saudara saya berkata gini, bagaimana jadi berangkat ke Australia? Jadi, saya bilang, itu sudah seminggu lagi loh saudara. Bayangin saudara, itu tinggal seminggu. Tapi belum ada dana untuk membayar tiketnya. Jadi saudara saya masih bilang, berangkat pasti. Ya sudah. Tapi saudara tahu, gak ada duit. Tapi saya percaya, kalau dia mengutus, pasti dia akan melengkapi semuanya. Tegang saudara, jangan bilang gak tegang. Ya tegang, tapi saya percaya. Pada waktu ngurus visa, lebih aneh lagi. Dan ini saya ngalami bahwa itu benar-benar Tuhan, luar biasa. Ngurus visa pada waktu zaman-zaman itu harus ngadep sendiri ke Jakarta. Saya ngadep, tahu-tahu diminta saudara, yang namanya rekening koran. Tidak punya. Ya, diminta uang harus ada segini. Tidak ada. Jadi pada waktu mau ngadep ini, sudah deg-degan. Kenapa? Kalau ditanyai apapun, pasti ngomongnya tidak ada. Loh, kalau tidak ada, itu siap untuk ditolak pasti. Tetapi saya bilang, nah tapi Tuhan, engkau suruh datang. Tuhan bilang, maju saja. Loh, maju saudara. Kayak orang gila, memang kayak orang gila. Andre, habis itu maju. Pada waktu sebelum sampai ke depan loketnya, ditanyain sama orangnya, sudah bawa ini pak? Sudah bawa ini? Sudah bawa ini? Sudah semuanya, padahal 0.
Loh memang saya bawa print-printan nih, tapi kan gak ada isinya. Gak bohong. Karena dia kan gak tanya, uangnya berapa Pak? Kan gak tanya. Sudah bawa ini? Sudah. Sudah bawa ini? Sudah. Tapi jangan dilihat isinya. Karena apa? Gak ada duitnya. Tapi sudah tak print, saudara. Ya udah, maju. Tapi ya deg-degan, jujur deg-degan. Saya duduk ini sambil ngomong gini, Tuhan bilang gini, nah yang nyuruh ke sana ya aku, percayalah. Iya Tuhan, teorinya. Tapi prakteknya ini deg-degan Tuhan. Loh sebenarnya deg-degannya kenapa sih? Deg-degan kalau ditolak, malu. Loh, jujur kan cuma itu toh. Loh kalau saudara punya topeng dan tidak usah malu ya tidak apa-apa. Ditolak ya jalan aja keluar lagi dari tolak. Oh. Betul tidak? Dasarnya untuk ya malu itulah. Tidak ada yang lain dasarnya. Saudara. Jadi pada waktu duduk, ada satu orang kaya lu saudara. Kaya saudara. Rekeningnya itu pada waktu zaman dulu itu saya dengar dari pembicaraan dia. Itu rekeningnya 2M. Rekeningnya. Dan rekening jalan saudara. Pada waktu dia ngadep, ditanya ini, sodorin. Ini, sodorin. Tapi ditolak, saudara. Ditolak. Marah-marah dia. Loh, saya salah apa? Kenapa kamu tolak kami? Saya rekeningnya, loh, saya tahu ada 2M karena dia teriak 2M. Coba lihat rekeningnya, 2M. Masa kurang? Tetap ditolak. Lah, aku yang duduk kan aku ngomong gini, Tuhan. Itu yang sudah segitu saja ditolak, apalagi ini. Benar saudara. Satu orang itu pulang dengan marah-marah, satu lagi maju, tolak lagi. Haleluya. Dalam hati saya ngomong gini, dalam nama Yesus jangan ketemu dengan orang itu. Kan ada 2 loket saudara. Ya, yang satu ini sepertinya kok oke-oke, yang satu ini kok ditolak. Dalam nama Yesus tidak ketemu orang itu. Tuhan tolong. Sudah tahu? Malah ketemu. Itu loh Tuhan. Saya mau kasih tahu. Jadi memang apa yang dipikirkan Tuhan dan dipikirkan kita itu jauh berbeda. Jadi pada waktu saya dipanggil, saya ngelihat kan ada lampunya gitu. Waduh, kok orang itu? Ya sudah dipanggil, saya maju ke depan. Terus langsung dia tanya gini, mau apa ke Australia? Oh, saya dulu pernah sekolah Australia. Saya mau jalan-jalan lagi. Mau menikmati lagi. Oh gitu ya. Oke, tahun berapa kamu ke sekolah? Tahun segini. Oke, sebentar. Jadi dia lihat komputer. Oke, ya. Terus, yuk bawa sini semua. Udah dikasihkan dia. Pada waktu dia buka-buka, pas rekening, dia godek-godek saudara. Waduh, saya cuma bahasa lidah terus. Dia kodek-kodek, saudara. Saya tahu lah ya rekeningnya tidak mencukupi ya, oh saudara. Jadi dia kodek-kodek. Oke, tunggu. Dah, saya tidak diomong apa-apa. Saudara tahu? Itu yang namanya Tuhan bekerja. Itu luar biasa. Maaf saudara ya. Pantat belum sampai nempel di bangku lagi. Dia panggil. Sini kamu. Dah. Ya Pak. Ini, berangkat. Saya sampai gini melongo, saudara. Nggak sampai berapa detik. Menit lah. Kalau detik mah iya. Menit. Karena apa? Pantat ini belum sampai duduk. Langsung dipanggil. Sini kau. Ya, datang. Kiranya, sini kau bawa pulang. Wah, bubar, saudara. Jangan ditolak. Dari namanya nggak beres. Enggak, dia. Sini. Dah, berangkat. Oh, saya sampai gini. Memang Tuhan itu luar biasa. Tergantung pengenalan kita dengan Tuhan. Ini loh saudara. Makanya pada waktu saya membaca kitabnya Daud, sejarahnya Daud, saya bilang, wah ngerti, aku ngalami. Setiap kali Daud disuruh apa, dia langsung taati, langsung jalan. Nggak banyak mikir, nggak banyak pertimbangan. Nah ini loh saudara. Ini yang Tuhan inginkan hari-hari ini, orang-orang yang seperti itu. Karena engkau sangat dekat dengan Tuhanmu. Engkau ada satu hubungan yang sangat intim. Apapun kesempatan yang dia berikan dalam hidupmu, tangkap, lakukan.
Jangan lihat keterbatasan manusia. Tadi lagu yang terakhir kita nyanyikan, itu benar. Kalau kita lihat kehidupan kita, itu semua hanya karena anugerah. Bukan karena kita bisa dan kita mampu. Semua karena tangan mujizat dia. Semua karena tangan kemustahilan dia. Tangan keajaiban dia diulurkan untuk kita pegang dan kita diangkat naik. Makanya saya katakan, yuk kita belajar untuk hidup seperti yang ditulis firman. Hidup dalam kemauan Bapa di surga. Dalam skenarionya Bapa di surga. Semuanya sudah ditentukan. Ini loh saudara. Saya kan pernah kesaksian seminar bulan kemarin. Saya bilang, ya, pada waktu zaman Musa, ya, itu ada nubuatan. Ya, ini contoh saudara. Nubuatan bahwa nanti Asyir akan mencelupkan kakinya di minyak. Sudah tahu sejak itu dicari sama orang. Karena mereka tahu itu nubuatan pasti ya dan amin. Bagian Asyir itu sudah ditentukan. Ini loh tanahnya. Dicari di bagian Asyir. Tidak ada minyak setetes pun tidak. Setetes pun tidak. Dan saya mau katakan sudah jutaan dolar mungkin keluar uang untuk mencari minyak itu. Tapi yang namanya nubuatan, firman itu tetap ya dan amin. Tahun kemarin itu minyak ditemukan di Asyir. Semua orang melongo, saudara. Kok bisa ya ditemukan? Dan apa yang ditemukan lebih dahsyat lagi, yaitu apa? Minyaknya tidak akan pernah habis. Sampai 100 tahun pun dipakai dan diambil. Dan minyaknya termasuk minyak yang terbaik. Sudah baik? Negara Arab sudah kehabisan minyak. Dubai yang begitu indahnya, makmur karena minyak, sekarang sudah harusnya bangkrut karena habis sudah minyaknya. Muncullah dari negara Tuhan istilahnya nubuatan tentang apa yang dikatakan zaman Musa. Bayangin. Dan saudara harus tahu, lihat, saya katakan skenario Bapak itu tepat. Saudara kalau pelajari dan saudara bisa simak dan saudara bisa kait-kaitkan, saudara akan bisa ngomong gini, luar biasa ya, sutradara agung itu cuman benar-benar Bapak. Teknologinya kurang apa sih untuk tahun-tahun kemarin pada waktu nyari minyak kok gak ketemu? Lo jujur aja lah. Hah? Yang nyari minyak tuh salah satunya orang Amerika, hamba Tuhan Amerika, dia udah keluarin berapa uangnya gak tahu. Gak ketemu. Kenapa? Karena yang punya skenario, yang punya jalan, ngomong, belum waktunya ketemu nak. Kalau dia bilang belum ketemu, dan belum waktunya ketemu, mau sampai gimana pun teknologinya, canggihnya kayak apapun, ya enggak ada. Bisa mengerti? Tapi kalau sudah waktunya ketemu, enggak usah sama yang lain. Sama anak kecil juga ketemu. Nah, itu yang menandakan bahwa dia Bapak di surga itu benar-benar Bapak yang mengatur semuanya. Dia punya skenario untuk hidup dan untuk di dunia ini. Makanya firman bilang, kita ayo masuk. Masuk di dalam jalurnya dia. Masuk sesuai dengan apa yang sudah dia tetapkan. Yesus di dalam perjanjian baru, kitab perjanjian baru mengatakan apa? Apa yang kulakukan, semuanya itu penggenapan akan sesuatu yang sudah dikatakan. Betul kan? Yesus ngomong gitu. Loh, berarti Yesus juga masuk dalam skenario toh. Betul gak? Gak keluar. Makanya Yesus selalu gak ada kegagalan. Berhasil, kemuliaan. Berhasil, kemuliaan. Loh, kalau kita kok gagal? Karena kita keluar dari jalur Tuhan. Jelas. Seseorang yang keluar dari jalur Tuhan, gagal pasti. Seseorang yang keluar dari jalur Tuhan, habis. Lihat firman yang tadi yang di Amsal. Satu ketika orang itu akan dicabut masuk neraka. Kenapa?
karena penuh dengan kepahitan dan kemarahan. Dia marah sama siapa? Marah sama Tuhan. Kenapa ya aku kok gak pernah berhasil? Engkau ini berarti pilih kasih. Loh, jangan ngomong begitu. Coba introspeksi diri. Apakah kita sudah ada di dalam jalur yang benar? Atau kita menceng sedikit? Seperti benar, tapi salah. Lihat Daud lagi ya. Daud gak pernah menunda-nunda. Daud langsung melakukannya. Ayo baca lagi ya. Ayat 22, teruskan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Sampai disomong pendekar saudara. Bukan pendek dan kekar. Ini tinggi ini saudara. Ya, kalau ini pendekar ini ya benar-benar Daud itu pendekar pendek dan kekar. Tapi kalau ini pendekar sungguhan, saudara, tinggi, ya. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ini yang banyak terjadi di dunia ini saat ini. Pada waktu Goliat itu datang menemui saudara dan saya, seringkali kita langsung lari. Loh, buat apa lari? Belajar dari Daud. Justru Daud tidak pernah lari dalam hal itu. Langsung dia hadapi. Ya. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Sadar kan berarti mereka? Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Lihat, tidak akan mungkin keluar dari mulutnya secara spontan. Kalau tidak, dia benar-benar punya keintiman dengan Tuhan dan pengalaman demi pengalaman yang penuh dengan kemenangan. Beda kan? Orang yang tidak punya pengalaman, dengar Goliat, lari saudara. Biarpun sudah diiming-imingi hadiah, lari. Loh, kenapa? Mengasihani diri sendiri. Takut mati. Terus ngelihat diri sendiri, aduh tidak akan mungkin mampu. Orang dia itu 2 kalinya saya. Jadi apa? Melihat keterbatasan dunia, keterbatasan hidupnya. Tapi beda dengan orang yang mengenal dan intim dengan Bapa di surga. Oh jelas beda sekali. Daud langsung, siapa itu kok berani mencemoohkan Allah yang hidup? Spontan keluar. Karena pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan katakan pada kita semua, kekristenan bukan teori. Kekristenan bukan hanya kata-kata. Kekristenan bukan hanya sekedar kau baca dan selesai. Tapi kekristenan sebenarnya adalah pengalaman demi pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Hari demi hari. Jadi kalau orang disuruh kesaksian ya, jangan mikir dulu, stres dulu. Enggak. Nah, cobalah saksikan apa yang adanya dalam hidupmu. Karena apa? Mujizat itu harus terjadi dalam setiap jam mungkin, setiap menit mungkin dalam hidupmu dan hidupku. Oh iya. Saya mulai merasakan semuanya kalau hidupnya tepat dalam skenario Tuhan. Dalam jalur cerita Tuhan, gak ada yang gagal saudara. Semua rasanya itu sudah disiapkan, itu loh, enak sekali. Iya betul. Saya mau pergi ke sini nih saudara. Ya, sebelum berangkat saya sudah ngomong sama Julius. Yul, besok jam berapa? Pesawatnya 9:30 Pak. Oke. Saya mau berangkat nih. Tepat saudara. Di SMS sama penerbangan. Di cancel. Mundur. 10:45. Tepat kan saudara? Coba saya kecepatan. Saya plung-aplung di airport. Tapi saya bisa merasakan tepat
Julius langsung saya telepon. Dan dia bilang, wah puji Tuhan. Karena apa? Saya juga mau berangkat. Ditelepon, jadi saya tidak mau. Saya tunggu dulu berangkatnya. Lihat, kalau sesuatu yang di jalur yang tepat, semuanya rapih, saudara. Rapih, tidak pernah gagal. Setan mau halangi? Enggak pernah bisa. Sudah tahu saya berangkat ya. Koper saya ketinggalan. Kenapa? Karena ditaruh di mobil yang lain. Tapi ya tenang, Tuhan bilang, enggak masalah nak. Saya telepon anak saya juga mau menuju ke sana. Dibawa sama anak saya. Ya bisa. Dan Tuhan bilang, tidak akan pernah terlambat dan gagal. Tergantung saudara, hatimu dan pengenalanmu akan Tuhan. Ya, jangan sampai hari-hari terakhir ini engkau gagal. Saya mau katakan, ini sungguh-sungguh hari-hari terakhir, di mana hari-hari ini kita bisa melihat Tuhan kita itu Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang mengadakan semuanya. Tangan keajaibannya itu terulur terus dalam hidup kita. Tangan mujizatnya itu terulur pada hidup kita. Dia cuma mau kita merendahkan diri, melembutkan hati, masuk dalam alunannya dia. Percaya. Ya, oke, maju lagi. Nih, katakan ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Ini sayang adik saudara, sayang sebagai kakak terhadap adik, tapi ya tetap aja salah. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Maksudnya 2-3 ekor itu bukan dia menggembalakan cuma 2 atau 3 ekor loh saudara. Enggak, ini satu perumpamaan kata-kata di mana yang digembalakan Daud itu enggak terlalu banyak. Ya, enggak sampai ratusan gitu enggak. Ya, mungkin ya memang cuma 10 atau 20 ekor, ya. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Nah udah, terus kedengeran tuh sama Saul. Ya, kita langsung masuk saja ke ayat yang ke-35 atau 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ini udah ketemu antara Saul dengan Daud, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya Daud. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Loh saudara, ini sifat orang aneh saudara. Ya. Menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Nah, saudara, ayo. Kalau ini ya orang menggembalakan domba, saudara. Ya, singa nih, tahu-tahu ngambil satu, lari. Mungkin yang menjaga itu akan mengumpulkan sisanya. Udah, ayo kumpul. Jangan sampai diambil lagi. Daud enggak gitu, saudara. Ngambil, lari malahan dia. Lu bayangin saudara, memang aneh ini orang satu. Makanya kalau saudara pelajari Mazmur, di situ cermin daripada hatinya. Dia tuh enggak pernah rela untuk satu yang dia miliki diambil oleh orang lain. Kalau itu bukan seizin Tuhan. Ini tanggung jawab yang ada dalam hidupnya itu full. Kita harus belajar. Daud dikasih tanggung jawab sama bapaknya. Kamu tak kasih domba segini. Padahal saya percaya kalau dia ngomong sama bapaknya, Pak, dombanya satu diambil singa. Pasti bapaknya bilang, nah kamunya bagaimana? Waduh, saya untung tidak diapa-apain. Sudah cukup, tidak apa-apalah. Daripada kehilangan anak. Tapi untuk pikiran Daud tidak seperti itu. Tanggung jawabnya
Itu yang membuat hati Tuhan juga hancur dan sayang dengan dia. Biarpun cuma domba. Bagaimana dengan saudara dan saya? Engkau dipercayakan apa sama Tuhan? Apakah engkau bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan? Ayo. Atau engkau masih berkata, tidak apa-apalah, yang penting kan aku selamat. Daud tidak gitu loh saudara. Bahkan Daud berani berdiri. Tadi kan sudah baca, itu domba sudah digigit, lari, dikejar sama dia. Pokoknya lepasin tuh dari mulutmu. Saudara. Kalau singanya atau beruangnya ngelawan, disikat sekalian, saudara. Istilahnya Daud ngomong gini, kamu lepasin, kamu lari, udah bagus. Kamu nggak lari, tempur, ayolah tempur be aku. Aku tidak akan pernah mundur. Karena ini merupakan satu tanggung jawabku yang aku harus bertanggung jawabkan. Sifat ini loh yang Tuhan inginkan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan lempar batu, sembunyi tangan. Nah, makanya pilihan Tuhan terhadap Daud top, saya bilang. Daud tidak pernah sebel sama Tuhan. Daud senang dengan dia ditaruh di padang. Tidak ketemu keluarga. Justru dia buat yang namanya terjadi di padang, terjadi di pengembalaan, itu latihan. Daud nggak pernah latihan sebagai seorang pahlawan, saudara, atau prajurit. Tapi pada waktu Daud masuk dalam medan peperangan, Daud sudah terlatih lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena dia latihan di tempat proses Tuhan. Saya mau katakan pada saudara, sebenarnya Tuhan tuh punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Kadang-kadang kita tidak ngerti. Kenapa kita kok ditaruh di tempat ini? Kenapa sudah itu kita dipindahkan ke sini? Kenapa? Sudah jangan komplain. Nikmati proses Tuhan. Dan mulai dalami, kenali Tuhan, dan hidup bersama dengan Tuhan dimanapun engkau ditempatkan. Jangan pernah membanding-bandingkan dengan tempat yang lain. Itu salah besar. Di mana engkau ditempatkan, nikmati sampai kemuliaan itu hadir. Dan Tuhan bilang, selesai nak, baru engkau selesai. Juga jangan ngomong gini, Tuhan kapan selesainya ya? Nggak ada, saudara. Makin kau ngomong gitu, makin tidak selesai. Saya belajar satu hal. Tuhan bilang sama saya, nikmati nak. Ambil yang baiknya. Ambil pelajarannya. Pasti akan cepat selesai. Ya kan? Dan jangan pernah sembunyi. Dan jangan pernah takut. Loh sudah salah ya, hadepin aja sudah. Kita punya Tuhan yang sebenarnya punya semua macam cara. Ya, Alibaba saja punya cara berapa? 1001 macam kan? Tuhan kita saya percaya lebih daripada Alibaba. Amin. Iya. Alibaba aja disenangi orang karena 1001 macam. Tuhan kita jauh lebih banyak. Yang tidak pernah terpikir. Justru itu yang dia kerjakan dan akhirnya penuh dengan kemuliaan. Iya, saudara. Setiap kali saya mengalami sesuatu yang tidak enak, saya justru begini. Oh, tidak enak ya. Tapi dari peristiwa ini saya harus melakukan sesuatu untuk nanti berdampak di depan kemuliaan yang luar biasa. Dan Tuhan katakan itu yang benar. Itu namanya orang kepleset. Orang jatuh biasa. Firman ngomong jatuh itu boleh karena ya namanya manusia. Tapi jangan tergeletak. Sudah jatuh terus sengaja menggeletakkan diri. Aduh aku jatuh. Aku tidak bisa bangkit loh. Kalau jatuh boleh. Langsung sadar, bertobat, bayar harganya atas setiap kesalahan. Minta ampun. Saya percaya Tuhan selalu mengampuni kita. Dan kita berani katakan, aku mau bayar akibat dari kesalahanku. Bersama dengan kau Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Maju lagi, satu lagi.
Nanti kita akan lihat, itu luar biasa ya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencomokkan barisan daripada Allah yang hidup. Lihat, cara memandang dia, confess-nya dia, itu top sekali saudara. Saya katakan, orang Kristen kalau punya cara pandang seperti Daud, dan cara confess yang keluar dari hati yang pengenalan akan Tuhan, saya mau katakan apapun yang dikatakan, jadi. Yang tidak mustahil, yang mustahil maksud saya, itu akan terjadi. Saudara bayangin, Daud itu kecil saudara. Dan ngelihat Goliat saja. Orang yang normal, yang kakak-kakaknya yang gede-gede aja, ngelihat Goliat lari. Ini saya bisa bayangkan mungkin Daud itu cuma sepangkal pahanya Goliat. Bisa jadi loh saudara. Goliat itu diperkirakan 3 meter. Ya, jadi 3 meter. Daud diperkirakan 1,5 meter. Jadi semeter tak sampai. Tapi sudah itu lebih tinggi gitu ya. Jadi 1,5 meter saudara ya. Ya. Jadi bayangin kalau 2 kali lipat itu ngelihatnya piye sih saudara. Dan waduh, kalau sudah pelajari ini ya, senjatanya Goliat itu diberikan Daud itu mungkin Daud megangnya, aduh gimana ya. Tapi lihat, pada waktu Goliat jatuh, lah, dengan pedangnya Goliat tuh, Daud itu mancung Goliat. Bukan dengan pedang yang lain, dengan pedangnya Goliat. Dan akhirnya nanti pedang itu akan dibawa oleh Daud perang loh saudara. Saya punya pedang asli. Pedang asli yang dibuat pada waktu zaman itu. Ya, kemarin pada waktu yang ikut retreat, sebagian lihat pedang saya yang asli, yang benar-benar itu pedangnya zaman-zaman dulu. Ya, saya pegang saudara. Saya bilang gini, aduh berat gimana ya caranya orang dulu perang kok pakai pedang yang berat kayak gini? Kok bisa ya? Orang Israel dulu tuh kalau sampai perang, ada yang ngomong gini loh. Sampai tangannya tuh melekat sama gagang pedang. Istilahnya nggak bisa dilepas lagi karena terlalu banyak bunuh orang itu. Bayangin satu itu bisa bunuh 1.000, 2.000 orang. Waduh saudara. Nah ini pedangnya Goliat. Jujur kalau yang nggak biasa latihan, saya nggak tahu beratnya kayak apa saudara. Tapi Daud dengan santai, pada waktu Goliat jatuh, diambil pedangnya, itu Goliat dipancung. Loh kok bisa ya? Mancung leher itu harus latihan loh saudara. Loh saudara pikir bahwa mancung leher itu gampang? Leher manusia itu susah dipancung saudara. Karena apa? Ya bentuknya kan enggak kecil. Dan susah. Tapi kalau latihan itu bisa. Daud bisa. Berarti itu menunjukkan bahwa dia tuh latihan, saudara. Dia orangnya benar-benar latihan. Dan yang saya katakan, dia cara memandangnya. Dan yang luar biasa, keluarlah confess, pengakuan yang dari pengalaman hidup dengan Tuhan. Ini yang harus engkau timbulkan dalam hidupmu. Engkau tahu teori banyak. Pada waktu masalah datang, belum tentu engkau bisa keluarkan kata-kata confess yang benar. Jujur, saudara. Tapi kalau engkau benar-benar hidup dan mengenal Tuhanmu secara intim, engkau mengalami masalah, engkau dapat selesaikan bersama dengan Tuhan. Mengalami masalah, mujizat terjadi. Terus terjadi itu. Pada waktu ada masalah, keluarnya dari hatimu langsung keluar perkataan seperti Daud. Dan Tuhan katakan, hari-hari ini Tuhan cari orang yang seperti ini. Untuk apa? Untuk Tuhan percayakan sesuatu yang besar. Kalau kau lihat, Daud itu bukan dari keluarga yang kaya.
biasa. Dari sekian juta dipilih satu, akhirnya jadi raja. Betul? Saudara pun bisa untuk Tuhan pilih untuk menjadi seorang raja. Amin. Jangan berkata gini, tapi Pak, saya gak bisa apa-apa. Lihat murid-murid Tuhan Yesus, jarang yang sekolahan. Buktinya bisa jadi murid Tuhan Yesus. Tuhan pilih kok, asal ada satu kerinduan dan kemauan. Ada sesuatu yang semangat, yang benar-benar berkata, aku mau mengasihi Tuhan, bukan hanya teori. Dan terus, engkau masuk dalam apa yang Bapak mau. Kemauan Bapak terjadi dalam hidupmu. Itu yang membuat engkau akan dipakai Tuhan maksimal. Dunia ini sebentar lagi habis, saudara. Tapi jangan bilang bahwa terus hilang. Siapa bilang? Yang saya ngomongin tentang pengangkatan, saudara. Yesus datang di awan-awan ini sebentar lagi. Tapi yang tidak keangkat, oh ya haleluya, saudara. Ya. Banyak orang yang tidak diangkat, banyak. Kemarin ini ada satu yang bermimpi yang membuat kami juga sadar lagi. Ternyata di dalam mimpi itu dikatakan pengangkatan 20% yang diangkat. Ayo jujur saudara, engkau masuk enggak di antara 20% ini? Beberapa tahun yang lalu ada hamba-hamba Tuhan yang dapat cuma 10%. Beberapa hari yang lalu Tuhan tunjukkan naik 20%. Tapi saya masih hancur hati saya. Saya masih bilang gini, Tuhan, aku tahu hatimu tidak seperti itu. Hatimu pengen sebenarnya 100% anak-anakmu diangkat semua. Tapi terbukti cuma 20. Tapi kalau Tuhan ngomong begitu, berarti belum terlambat untuk kita berubah. Amin. Mari saudara, karena orang yang ditinggal, bayarnya terlalu berat. Orang yang ditinggal, bayar harus dengan darah. Mungkin sudah tanya, kenapa Pak kok bisa ditinggal? Karena mereka hidup bukan di dalam jalur kemauan Bapak. Tapi mereka hidup karena mereka buat jalan sendiri. Ini loh saudara. Tuhan sudah bilang, ayo balik nak. Kau bilang, tidak masuk di akal. Balik nak. Tidak bisa Tuhan. Karena aku terlalu senang dengan dosa ini. Terlalu senang dengan pekerjaan ini. Hati-hati saudara. Tuhan saat ini, hari ini. Tuhan mau katakan. Masih ada kesempatan. Berjuang untuk supaya pada waktu Yesus datang di awan-awan, engkau dan saya diangkat naik. Jangan sampai ditinggal hanya karena kebenaran sendiri. Maka dari itu, kita belajar satu hal. Yuk kita buka dalam Matius pasal yang ke-11. Sudah, setiap kali saya diingatkan Tuhan, selalu saya katakan, mari kita buka. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Sebagai ayat penutup, kenapa Daud sampai disayang Tuhan? Karena dia juga punya hati ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan bebeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mengerti saudara? Kuncinya kita belajar dari Yesus sendiri. Rendah hati dan lemah lembut. Biarlah apa yang Yesus katakan. Aku hidup karena aku menggenapi semua yang dikatakan oleh para nabi. Saudara dan saya pun seperti itu. Berkata ini yang terbaik. Karena aku tahu pilihan Bapak itu yang terbaik dalam hidupku. Orang-orang yang seperti ini
akan menikmati kerajaan surga. Dan kau akan hidup dalam kemuliaan demi kemuliaan. Glory to the glory akan menjadi bagianmu. Amin.